sini, kami akan membahas tentang bahasa pemrograman dan algoritma. Kita akan membahas algoritma terlebih dahulu. Sebelumnya, ada yang tahukah algoritma itu apa? Secara bahasa atau etimologis, jika kita cari asal-usul kata dari algoritma yaitu algorithms, yang berarti proses menghitung dengan angka Arab. Sedangkan kata algorithms dikenakan bagi seseorang yang ahli dalam menggunakan perhitungan dengan angka Arab. Menurut sejarah perjalanan matematik, kata algorithms didapat dari penulis buku Arab terkenal yaitu Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi dalam buku yang berjudul Kitab Al-Jarb wa Muqabalah atau buku pemugaran dan pengurangan. Keberadaan algoritma di dalam dunia informatika atau ilmu komputer dinilai sangatlah penting. Banyak cabang dari ilmu komputer yang diacu ke dalam terminologi algoritma ini. Secara umum, pemroses merupakan pihak yang melakukan suatu proses dengan melaksanakan atau mengeksekusi algoritma yang terdefinisi dan terjabarkan di dalam proses tersebut. Adapun pihak-pihak yang dapat dikatakan pemroses secara umum dapat berupa manusia, mesin, robot, komputer, dan alat-alat mesin lainnya. Aturan pembuatan algoritma menurut Donald A. Knuth. 1. Algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah-langkah yang telah ditentukan. 2. Setiap langkah yang telah ditentukan harus terdefinisi dengan jelas dan tepat sehingga tidak mempunyai arti ganda. 3. Algoritma dapat mempunyai 0 atau lebih masukan. 4. Algoritma dapat mempunyai 0 atau lebih keluaran. 5. Algoritma harus efektif dan sederhana sehingga dapat dikerjakan dengan waktu yang rasional. Algoritma dalam urutan aksinya harus menekankan kepada setiap kejadian yang terjadi pada selang waktu tertentu atau terbatas, yaitu dimulai saat TO atau initial state keadaan awal dan berakhir pada TI menghasilkan efek neto yang terdefin atau final state keadaan akhir, serta menghasilkan efek neto yang terdefinisi dengan baik dan sesuai dengan apa yang direncanakan sejak awal. Seperti yang dapat kita simpulkan bahwa pemrograman merupakan aktivitas dalam menulis algoritma yang dituangkan ke dalam notasi atau bahasa pemrograman tertentu yang dapat dimengerti oleh komputer. Adapun langkah-langkah dalam pemrograman meliputi Selanjutnya, kita akan membahas bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman Pascal. Penamaan Pascal diambil dari sebuah nama guru besar di Prancis, yaitu Blaise Pascal. Pascal termasuk ke dalam kategori bahasa pemrograman prosedural, yaitu suatu bahasa pemrograman yang implementasinya berdasarkan kepada penyelesaian permasalahan, yang mengandalkan langkah terurut dari beberapa fungsi dan prosedur program yang didefinisikan. Kelemahan kategori ini akan terlalu banyak melibatkan coding dalam penggunaan fungsi dan prosedur dalam satu medan kerja untuk permasalahan yang kompleks dan sulit dalam pemeriksaan lebih lanjut terhadap pengembangan kodenya. Namun, jika kemudahan bahasa pemrograman ini jika dibandingkan dengan bahasa pemrograman non-prosedural lainnya, ialah mudah untuk dipelajari, khususnya bagi para pemula dalam mempelajari dan mengenal apa itu bahasa pemrograman. Struktur Pascal terdiri dari beberapa bagian yang dimana tiap bagiannya sama dengan bagian-bagian yang dimiliki oleh algoritma pseudocode. Adapun struktur Pascal yang dimaksud yaitu secara sederhana, tampak seperti berikut struktur Pascal. Di sini saya akan membuat contoh bahasa pemrograman dan algoritma. Pertama kita masukkan judulnya, yaitu program perkenalan. Kemudian kita masukkan usage GRT.
kemudian var, kemudian kita ketik the name, titik 2 string, kemudian kita masukkan bigai. Terus kita lanjutkan dengan right len. Dalam kurung kita masukkan program perkenalan. Right len lagi. Kemudian kita masukkan right, dan kita masukkan perkenalannya dengan kata hello, nama saya Pascal. Kemudian kita masukkan right len, enter dua kali, kemudian kita masukkan right len lagi, masukkan peta,
terakhir yaitu N. Ini dia input programnya, kemudian kita runkan. Dan ini hasil output dari input yang telah kita masukkan. Sekian dari saya untuk contoh bahasa pemrograman dan algoritma.